Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang eh, lanjutan diagram kami. Sebelumnya mungkin sekilas membahas tentang yang sebelumnya, yaitu ada user system menginputkan, lalu dilanjutkan ke user interface, lalu sistem call masuk ke sistem service, lalu baru dioperasikan oleh sistem operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Diagram file system interface merupakan sebuah gambaran visual yang menunjukkan bagaimana file system interface terhubung dengan sistem operasi dan juga perangkat penyimpanan. Diagram ini biasanya menunjukkan bagaimana sistem operasi mengakses dan juga mengelola file yang tersimpan di perangkat penyimpanan, serta bagaimana file system interface mengelola metadata tentang file. Diagram file system interface sendiri biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada sistem operasi yang merupakan software yang menjalankan perangkat keras dan menyediakan akses ke file system interface. Kemudian ada file system interface yang merupakan software yang mengatur akses dan pengelolaan file yang tersimpan di perangkat penyimpanan. Kemudian ada perangkat penyimpanan yang merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan file seperti hard disk, flash drive, atau SD card. Selanjutnya ada file yang merupakan unit data yang tersimpan di perangkat penyimpanan dan dapat diakses oleh sistem operasi melalui file system interface. Kemudian ada metadata yang merupakan informasi tentang file yang disimpan di perangkat penyimpanan, seperti ukuran file, tanggal terakhir diubah, dan hak akses pengguna. Diagram file system interface biasanya juga menunjukkan bagaimana sistem operasi mengelola struktur folder dan direktori untuk membantu pengguna mengelola file secara lebih efisien. Oke, nama saya Rengga Yaki Febrianto, NPM 21081010295. Kemudian dari file system interface menuju ke file sistem implementasi. Nah, jadi file sistem implementasi berbeda dengan file system interface, di mana file system interface merupakan bagian dari sistem operasi yang bertugas mengelola data yang disimpan pada perangkat penyimpanan. Nah, sedangkan file system implementasi merupakan cara yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola data secara efisien dan struktur sesuai dengan spesifikasi dari file system interface. Nah, file system implementasi ini mengelola data secara efisien dan terstruktur dari file system interface. Jadi untuk mengelola data di memori. Lalu kemudian file system interface dan file system implementasi mengarah ke memori yang ada di dalam CPU. Nah, memori ini ada dua jenis. Yang pertama adalah virtual memory dan main memory. Di sini saya menjelaskan sedikit mengenai virtual memory dan main memory. Jadi di main memory ini atau memori utama adalah jenis memori yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang sedang digunakan saat ini. Main memory terletak di dekat prosesor atau CPU dan digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Main memory ini biasanya terdiri dari RAM yang merupakan memori yang dapat diakses secara acak dan diubah-ubah sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua adalah virtual memory. Virtual memory merupakan jenis memori yang digunakan oleh komputer untuk menambah kapasitas memori yang tersedia jika main memori sudah penuh. Virtual memory merupakan sebuah area penyimpanan pada hard drive
komputer yang dapat digunakan sebagai pengganti main memory. Jika main memory sudah penuh, virtual memory memungkinkan komputer untuk memproses data yang lebih banyak daripada kapasitas main memory yang tersedia. Selanjutnya yaitu setelah virtual memory akan dilanjutkan kepada mass storage. Nah, mass storage ini yaitu berguna untuk menyimpan data secara permanen di dalam hard drive disk dan SSD. Nah, ini atau juga bisa disebut dengan ROM, ya ini memiliki peran serupa dengan hard disk atau SSD komputer, yaitu menyimpan data program dan dokumen pengguna. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Maulana, NPM 2108101052. Jadi selanjutnya yaitu I/O atau input output, di mana I/O ini sebuah representasi visual dari sistem I/O yang terdiri dari perangkat input, perangkat output, dan juga sistem kontrol yang menghubungkan keduanya. Pada perangkat input ini, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem, seperti keyboard ataupun mouse. Lalu kemudian dikontrol oleh kontrol sistem yang bertugas untuk mengontrol operasi sistem I/O seperti mengatur akses data dan mengatur aliran data. Selanjutnya dialihkan ke kernel thread, di mana kernel ini adalah sebuah bagian dari sistem operasi yang bertugas mengelola sumber daya sistem seperti memori, prosesor, dan juga perangkat I/O. Ya, mungkin sedikit dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.